Oke guys, masih bersama gue Jerry Andrian. Hari ini gue lagi di agrowisata Bukit Warwangi, tepatnya di Padarincang, Banten. Jadi ini tempatnya alam banget. Di sini ada apa sih ini kayak peternakan sapi, terus juga ada rusa-rusa, ayam-ayam liar tadi gue lihat. Habis itu di sini juga ada tempat ngopi, ada kafe, ada kolam renang, sama di daerah sana juga ada tempat buat camping gitu guys. Dan nanti gue bakal cari spot buat masak-masak seperti biasa. Dan gue bakal masak 2-3 jenis masakan. Jadi ikutin terus guys, oke? Sapinya dateng. Oke Bor, setelah sekian lama tadi muter-muter nyari spot, akhirnya ketemu juga. Dan di sini lumayan asik tempatnya. Udaranya juga sejuk banget karena tadi sempet gerimis-gerimis dikit gitu. Nah, apalagi tuh di situ ada sapi banyak banget berkeliaran di sini. Sekarang gue mau masak yang simpel-simpel aja, masakan rumahan, nggak ribet-ribet, tapi yang pastinya enak. Jadi sekarang gue mau bikin cumi asin guys. Ini gue udah bawa cumi asin. Ntar mau gue masak gitu, ditumis pakai cabai, kemangi, daun jeruk, serai, ya pokoknya yang aromatik gitu. Terus cabai rawitnya banyak, jadi enak banget ini. Sama makan cumi asin kayak bakal kurang banget kalau nggak ada nasi. Jadi gue mau bikin nasi liwet guys. Di sini gue bawa kompor portable yang kecil gini. Untuk resepnya sendiri kalian bakal gue kasih ntar di description box. Dan masak nasi liwet ini sebenarnya bisa di rice cooker, jadi gampang banget guys. Oke, langsung aja kita mulai ya. Kayak gue mau nyalain apinya dulu karena ini lumayan PR guys. Habis itu gue baru bikin nasi liwetnya. Setelah itu baru bikin cumi asinnya. Nah ini apinya udah mulai nyala, biarin aja ntar dia bakal kebakar. Sekarang kita mau bikin nasinya guys. Oke, ini kita sekarang bikin nasi liwet. Yang pastinya ada beras. Ini gue pakai 3 cup. Kemudian ntar untuk liquidnya gue bakal pakai santan guys. Terus ntar juga ada irisan bawang merah, bawang putih, terus pakai daun serai. Bisa juga dimasukin kemangi guys. Dan nasi liwet yang biasa gue bikin, gue suka pakai terasi sedikit. Jadi biar ada aroma-aromanya gitu guys. Oke, sekarang berasnya kita cuci dulu. Si beras udah dicuci, sekarang kita siapin aromatiknya guys. Kita perlu bawang merah, bawang putih. Gue suka kasih bawang-bawangan banyak, diiris-iris saja. Ini bakal nambah si nasi liwetnya harum. Kalau kalian suka pedes, bisa masukin cabai rawit utuh. Kadang juga ada kan nasi liwet yang pakai apa namanya? Ikan teri, bisa juga pakai ikan asin. Cuman berhubung lauk yang gue bikin ini adalah cumi, jadi nggak perlu pakai gitu-gituan lagi guys. Oke, tinggal masukin si bawang-bawangan. Ini ada daun serai buat aromatik, tinggal digeprek aja guys. Kalau punya daun jeruk bisa juga dimasukin ke nasinya. Sama kita perlu santan biar makin gurih. Jangan lupa seasoning pakai garam, gula. Gue kalau masak selalu gue tambahin gula karena dia bisa ngebalance rasa makanan. Jadi sebenarnya kalau udah ada garam ketemu gula, dia udah bakal kayak MSG fungsinya. Jadi gue jarang masak pakai micin-micinan karena sebenarnya bisa diganti pakai gula guys. Nah ini semua udah masuk, bawang merah, bawang putih, rempah-rempah. Tinggal kita campur sama air guys. Untuk takarannya sendiri ntar gue bakal kasih di description box. Cuman kurang lebih sama metode masak ini kayak di rice cooker. Cuman kalau gue biasanya kasih sedikit lebih banyak air lagi guys di sini guys. Kurang lebih 1 ruas jari
Campuran nasinya udah masuk semua, aduk-aduk biar rata si garam gulanya. Oh iya, sampai kelupaan terasinya guys. Tadi gua ada bawa terasi, tar. Nah ini yang bikin makin enak. Jarang sih kadang nasi liwet resep pakai terasi. Cuman gue suka banget masukin ini. Ya sekitar setengah sendok teh. By the way ini terasinya udah dimasak, udah dipanggang. Kalau kalian pakai yang instan yang saset-sasetan sebenarnya itu udah matang sih, jadi langsung dipakai aja. Oke, kayak gini guys. Aduk-aduk dikit. Kita jangan lupa cobain. Ini gua punya kompor portable. Lucu banget ya, kecil. Tapi ini bermanfaat banget guys. Apinya gede. Nah untuk masak nasi dengan metode kayak gini sebenarnya gampang banget guys. Yang penting kalian pakai panci yang bawahnya cukup tebal. Habis itu pertama sih biasanya gua boil dulu, gua rebus sampai mendidih. Dan kalau udah mendidih, terus kalian kecilin apinya pakai yang super kecil guys. Dan dibiarin aja sekitar 15-20 menit. Setelah itu dimatiin, didiemin sekitar 10 menit. Dan itu nasinya biasanya pasti udah matang guys. Oke, nasi udah lagi dimasak. Sekarang kita bisa siapin bahan-bahan untuk cumi asinnya. Nah yang pertama si cumi asinnya, by the way ini kan asin banget ya. Jadi kalian harus cuci si cumi asinnya beberapa kali. Bisa 2-3 kali. Tergantung cumi yang kalian beli kayak gimana. Kalau mau lebih gampang lagi biar lebih nggak asin, kalian bisa pakai air panas juga. Nah ini dibilas dulu, ini asin banget guys. Jadi harus benar-benar dicuci. Dan masak cumi asin ini biasanya kita nggak perlu pakai garam lagi ya. Nah si cumi asinnya kita potong-potong, biasa gue potong agak pendek-pendek. Sekitar ya 1,5 cm sampai 2 cm. Kalau ukuran agak gede gini 3-4 bagian. Begini biasanya guys. Wah sapi dateng. Sapi baik banget. Ada berapa? Nggak tahu. Kayaknya 30-50 ekor ada deh di belakang gua nih, di samping. Oke, cumi udah gua potong. Sekarang kita potong bawang-bawangan, cabai rawit, cabai merah. Terus juga di sini ada gua pakai tomat hijau buat nambah kesegaran dan juga tekstur. Sama untuk aromanya, ntar gua pakai daun serai. Kemangi udah pasti, sama biar makin fresh, jangan lupa jeruk peres guys, ini enak banget. Oke, gue potong-potong dulu bawang-bawangan dan cabai-cabiannya. Iris saja tipis-tipis. By the way guys, kalau kalian punya ide atau saran buat gua buat next video masak apa, kalian jangan lupa komen aja. Ntar gue bakal baca dan bakal gue jadiin masukan. Sapinya dateng. Buat kalian yang nggak terlalu suka pedes, nggak usah pakai cabai rawitnya, di skip aja. Ganti cabai merah. Nah, bawang-bawangan, cabai kita iris semua. Terus si tomat hijau. Selain pakai tomat hijau, kalian juga bisa masukin terong hijau kalau kalian suka. Bebas sebenarnya campurannya apa, cuman yang cocok menurut gue ya tomat hijau sama si panas. It's me, Mario. Nah, si tomat hijaunya potong aja jadi 6, dipotong section gitu guys. Kayak gini potongnya. Atau mau potong kotak-kotak, boleh, bebas. Oke, semua aromatik udah gua potong-potong, udah dirajang-rajang, cumi juga udah. Kita pertama masak si cuminya dulu. Tekstur cuminya kan agak nyoi-nyoi gini guys. Jadi gue pengen agak setengah goreng. Jadi dia nggak terlalu lembek dan nggak terlalu keras juga. Kalau gue sih lebih suka teksturnya gitu ya. Nah ini ada minyak. Hati-hati goreng ini biasa dia suka meledak-ledak guys.
Biarin si cuminya sampai kayak agak kegoreng coklat-coklat gitu. Dan tekstur cuminya jadi agak firm, agak keras. Sedikit kecoklatan tapi nggak over. Nah, ini udah sekitar 10 menitan, kita harus cek si nasi liwetnya udah mendidih atau belum. Oh, ini guys, si nasi liwetnya udah mendidih nih kayak gini. Berarti udah saatnya kita kecilin apinya. Pakai api yang super kecil. Tenang aja, nggak usah takut dia nggak bakal mateng. Ini pasti mateng. Terus udah gitu tinggal tutup lagi guys, biarin 15-20 menit. Oke gengs, si cuminya udah mulai kecoklatan. Hati-hati ya goreng ini karena dia kadang suka meletek-meletek guys. Ini udah mulai kecoklatan, mau gua angkat dulu. Setelah itu baru tumis si bumbu-bumbu yang lain. Nah, ini sisa minyak yang buat ngegoreng, pakai aja lagi buat tumis biar aromanya makin naik. Masukin aja bawang-bawangan tadi sama cabai, langsung semua. Terus daun jeruk juga seperti biasa digini-giniin, diuyel-uyel. Sama batang serai masukin guys. Tumis si cabai-cabean, bawang-bawangan sampai mulai layu guys. Dan harum banget ini, bisa kecium. Oke, sekarang kita bisa masukin si cumi asinnya. Tomat irisnya juga guys, bisa dimasukin guys sekarang. Aduk-aduk lagi. Sampai semuanya bener-bener rata, mateng, berasa. Kalian harus hati-hati ya guys sama si cumi asin ini karena rasanya emang asin banget. Di sini gue pakai sedikit kecap manis buat nambah cita rasa manis-manisnya. Bisa juga pakai gula pasir atau gula merah dan sebagainya. Kasih nggak usah terlalu banyak. Ini bentar lagi udah matang, tinggal tunggu tomatnya sampai agak layu. Si cuminya juga kelihatan bumbu-bumbunya udah mulai masuk. Nah, di situ berarti udah matang. Sama terus biar makin seger jangan lupa jeruk apa ini namanya? Jeruk purut ya, jeruk kecil yang buat sambal. Di sini gue pakai 2 biji. Ini masukin bisa pas si cuminya udah mulai matang. Jadi tinggal diperes aja ke si cuminya. Sama terakhir ini daun kemangi guys, bilas-bilas dulu dikit. Ini salah satu aromatik yang paling gue suka. Ini cocok banget dipakai buat di masakan Indonesia. Masukin aja guys, kurang lebih 1 genggam, langsung masukin ke cuminya. Sampai si daun kemanginya layu, berarti udah matang ini. Nah guys, tumis cumi asinnya akhirnya matang juga. Gila, ini harum banget. Si nasi liwetnya juga tadi gue cek udah hampir matang karena si liquidnya udah keresep semua. Jadi paling tinggal 5-10 menit lagi dan semuanya jadi. Akhirnya nasi liwetnya matang juga, cuminya matang. Sekarang tinggal saatnya cobain. Gue mau cari spot buat makan, nyender dulu lah, rebahan guys. Sekarang gue di bawah pohon, sejuk banget udaranya. Dan gue udah gak sabar pengen makan si cumi dengan nasi liwetnya guys. Berhubung gue gak punya piring, pakai cobek aja lah ya sama daun pisang. Kayak gini juga jadi. Oke. Nih, kita lihat nasinya guys. Masih panas. Masih panas, ngebul banget.
Nah, ini pulen banget loh. Makan kayak gini bakal lebih enak kalau pakai tangan. Nggak usah pakai sendok-sendokan lagi, guys. Gak usah makan banyak-banyak karena ntar ada part 2-nya. Gua mau bikin ayam bakar kecap madu gitu. Jadi nggak usah makan banyak-banyak dulu deh karena ntar bakal ada round 2-nya ya. Nah, kita ambil cuminya. Langsung aja, nggak usah panjang lebar, kita cobain. Aduh, nggak sabar banget gua. Dimulai dari si mulut cuminya, salah satu part kesukaan gua. Gila, ini terbaik sih, sumpah. Nggak tahu gue yang lapar atau karena apa, ini enak banget, sumpah gue nggak bohong. Ini sih kayaknya gue bakal makan 2 piring. Oke guys, abis ini gue bakal masak ayam bakar kecap madu gitu guys. Dan masaknya ntar langsung juga di apa namanya, di kayu-kayu gitu. Jadi kalian ikutin terus ya, dan bakal gue jadiin part 2 guys. Oke, so stay tune. See you next time. Gue mau lanjutin makan ini dulu. Bye. Hati-hati ya goreng ini karena dia kadang suka meletek-meletek guys. Jadi hati-hati. Aduh, kan bener. 15 menit sampai 20 menit. Setelah itu biarin aja, nggak usah di... Oh iya, kok ngomongnya ke situ ya? Nah,